Ajarlah mereka melakukan seperti apa yang aku ajarkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kalian sampai akhir zaman. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini menjadi bagian terakhir dari Injil Matius yang menjadi biasa dalam kursus evangelisasi itu disebutnya amanat agung. Lalu menarik bahwa Injil Matius mengakhiri dengan perutusan, tetapi sekaligus mengatakan, ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Injil Matius dalam bagian awal ketika menceritakan tentang warta kelahiran Yesus, Injil Matius di sana juga menuliskan bahwa warta kelahiran Yesus itu disertai dengan sebuah pernyataan, engkau akan menamai dia, ingat dari malaikat Gabriel, engkau akan menamai dia Yesus Immanuel. Ia akan disebut sebagai Immanuel, yang artinya adalah Tuhan beserta kita. Tuhan menyertai kita. Ya. Matius mengawali sekali lagi dengan pernyataan bahwa Tuhan dengan kelahiran Yesus itu menjadi bentuk Tuhan yang menyertai kita. Maka kemudian kita bisa melihat dalam Injil Matius itu seluruh karya Yesus, hidup dan karya Yesus menjadi bentuk, menjadi perwujudan dari Allah yang menyertai manusia, dari Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tujuannya adalah untuk keselamatan manusia. Maka Yesus mengajar, Yesus pun juga menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan itu apa. Bagaimana ia dekat dengan mereka yang tersisih, bagaimana Yesus selalu memberikan pertolongan, bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sakit dan sebagainya. Itu adalah tindakan-tindakan keselamatan. Tetapi juga menarik bahwa ketika Yesus mau melakukan karya-karya itu, sebelum memulainya, Yesus membentuk komunitas. Dalam Injil Matius juga diceritakan bagaimana Yesus memanggil 12 murid itu. Nah, memang sekali lagi dari sisi Yesus, kehadiran Yesus menjadi tanda nyata Immanuel, Allah yang menyertai manusia. Tetapi kemudian bagi para rasul, proses hidup bersama dengan Yesus adalah sebuah proses menjadi murid. Maka kita mengenal istilah pemuridan. Bagi para rasul, perjalanan hidup mereka bersama dengan Yesus bukan hanya sekedar pengalaman bahwa Allah menyertai mereka, tetapi menjadi sebuah proses pemuridan. Bagaimana mereka secara lebih dekat, secara langsung mengenali Allah itu. Bahkan diajar secara khusus untuk tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan yang menyelamatkan itu. Tetapi juga 12 rasul itu sungguh mengalami juga untuk upaya karya keselamatan itu tidak mudah. Ada begitu banyak kesulitan. Bagaimana mereka harus semacam peta umpet supaya tidak ditangkap dan sebagainya. Bagaimana nanti kemudian dalam peristiwa sengsara Yesus menjadi nyata, bagaimana mereka sungguh mengalami situasi yang tidak mudah. Ketika Yesus wafat pun itu situasi yang semakin tidak mudah. Ada sebuah sekali lagi proses pemuridan di dalam diri para murid. Lalu kemudian saudara-saudari yang terkasih, setelah Yesus wafat,
Juga di sana diceritakan selama 40 hari Yesus berulang kali menampakkan diri. Maka dari sisi Yesus pun sekali lagi mau menunjukkan bahwa wafatnya tidak berarti penyertaan Allah selesai. Meskipun ia wafat, tetapi lihatlah, dia menunjukkan sungguh kemuliaannya, dia bangkit dan dia tetap tanda kutip dalam wujud yang sama, tetap menjumpai para murid. Dan proses 40 hari itulah menjadi proses pendewasaan bagi para murid. Ketika hidup bersama menjadi proses pemuridan, tetapi selama 40 hari itu menjadi bagi para murid, bagi para rasul, menjadi proses pendewasaan bagi mereka. Peneguhan kembali bagi mereka bahwa apa yang telah mereka lihat dalam diri Yesus itu sungguh karya Allah. Bahwa kematian itu tidak menghentikan karya keselamatan Allah. Maka ketika hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan, hari ke-40 kita merayakan kenaikan Tuhan, maka Yesus merasakan bahwa para murid kini sudah dewasa. Para murid kini semakin hidup tanda kutip sesuai harapannya. Bahwa perjumpaan dengan Yesus yang bangkit semakin menguatkan mereka akan karya Allah itu. Maka ketika menjadi dewasa inilah Yesus mengatakan amanat agung kepada mereka. Pergilah, wartakanlah, ajarkanlah. Tetapi kemudian Yesus tidak hanya sekedar menyuruh, tidak sekedar mengutus, melanjutkan dengan mengatakan, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Yang dalam proses atau sebelum kenaikan Tuhan ini kita selalu dengarkan dalam bacaan Injil, ia akan mengirim roh penghibur itu, ia akan mengirim rohnya yang kudus itu, yang akan kita rayakan dalam perayaan Pentakosta. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi kita melihat warta Injil Matius secara garis besar ini sebagai warta yang luar biasa. Warta yang di satu sisi mewujudkan sekali lagi Allah yang menyertai manusia. Tetapi sekaligus dari sisi manusia, warta Matius ini menjadi sebuah proses perjalanan menjadi murid dan pendewasaan sebagai murid. Dan menjadi dewasa seperti tadi dalam pengantar saya katakan, menjadi dewasa itu bukan seolah-olah bisa melakukan apapun sendirian, bukan. Tetapi justru menjadi dewasa ketika para murid sungguh menemukan kebenaran pokok, kebenaran utama yang mereka hidupi, yaitu Allah yang menyertai itu. Bahwa Yesus yang mereka ikuti itu adalah sungguh Allah yang menyertai. Dan kebenaran pokok itulah yang mereka hidupi. Itu di satu sisi. Lalu di sisi yang lain, bagi para murid, dewasa itu kemudian selain mereka sungguh mempercayakan diri, meyakini sampai pada kebenaran yang pokok yang utama itu, para murid juga kemudian sungguh menyadari bahwa mereka harus ambil bagian dalam mewujudkan Allah beserta kita itu. Para murid mempunyai tugas untuk meneruskan karya yang mewujudkan bahwa Allah itu Immanuel. Maka kita lihat setelah peristiwa Pentakosta, para murid dengan penuh semangat, penuh sukacita menghadapi banyak kesulitan, tetapi mereka mewartakan kebenaran itu, sekaligus membangun suatu kelompok komunitas yang mewujudkan Allah menyertai manusia. Bacaan pertama dan kedua menjadi contoh bagi kita bagaimana mereka mewartakan dengan kata-kata. Tetapi dalam kisah para rasul kita juga lihat bagaimana mereka membangun jemaat perdana, komunitas yang saling bertanggung jawab satu sama lain, sehingga orang banyak melihat komunitas itu menarik
dan menjadi semakin besar. Dan kitalah juga orang-orang yang tertarik dengan cara hidup jemaat perdana itu. Kitalah yang kemudian mau menerima warta para rasul itu. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau Injil Matius itu bagi para murid dan bagi Yesus perwujudannya semacam itu, maka bagi kita yang hari ini merayakan kenaikan Tuhan, maka semoga perjalanan hidup kita pun juga menjadi sebuah perjalanan pemuridan. Bagaimana dalam setiap pengalaman hidup kita, kita pun juga terbuka kepada Allah. Kita berusaha untuk semakin mengenali Dia seperti para murid. Tetapi juga semoga kesaksian para murid itu pun juga sungguh kita alami, bahwa Allah yang Immanuel itu juga hidup bersama dengan kita. Bahwa menjadi dewasa sekali lagi, kita pun sungguh menyadari seperti para murid, mereka tidak berjalan sendiri. Mereka berani melakukan karya-karya semuanya karena mereka sungguh meyakini sampai pada kebenaran pokok bahwa Allah menyertai. Dan mereka sungguh mengalami itu. Mereka disertai oleh Allah sendiri dengan kuasa-kuasa yang diberikan kepada mereka. Memang mereka pun juga mengalami hidup yang tidak mudah. Hidup kita pun juga seperti itu. Hidup kita juga tidak mudah. Tetapi semoga kesaksian para murid itu sekali lagi meneguhkan kita pada kebenaran pokok, kebenaran utama dari Allah yang mencintai, bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Ia berjalan bersama dengan kita. Lalu di sisi lain, karena kita percaya bahwa Allah berjalan bersama dengan kita, maka kita pun juga semoga selalu memberanikan diri untuk mempercayakan hidup kita kepadanya, sekaligus seperti para murid tumbuh pula tanggung jawab di dalam diri kita untuk membuat Allah yang Immanuel itu sungguh dapat dirasakan oleh sesama kita. Pengutusan itu pun juga berlaku untuk kita, bahwa kenaikan Yesus ke surga bukan berarti sebuah perpisahan, tetapi cara Dia mendewasakan para murid, cara Dia mendewasakan kita, agar kita mau menyediakan diri pula bersama dengan Dia, berjalan bersama dengan Dia untuk mewujudkan karya-karya keselamatan itu. Dan dengan ini pula Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita mengajak kita untuk menemukan cara-cara yang kreatif, cara-cara yang baru sesuai dengan konteks hidup kita, cara-cara yang sungguh mewujudkan, cara-cara yang kemudian menghadirkan Allah yang Immanuel itu, Allah yang beserta kita itu. Karena sekali lagi, sejak awal Dia mengasihi kita, menjanjikan penyertaan kepada kita, tetapi dalam kenaikannya pun Ia mengatakan tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka semoga sekali lagi saudara-saudari yang terkasih, kita semakin mempercayakan diri kepada Allah karena Ia berjalan bersama dengan kita, tapi sekaligus semoga kita pun juga menyediakan diri mencari cara-cara kreatif untuk mewujudkan pekerjaan Dia, sehingga semakin banyak orang yang sungguh mengalami Allah yang Immanuel itu. Tuhan memberkati kita.